Teman-teman yang lagi viral saat ini pemberitaan tentang Nikita Mirzani, di sini bisa kita lihat ada kejanggalan-kejanggalan di depan mata. Yang pertama kejanggalan yaitu tanggal 15 rumah Nikita Mirzani digerebek kepolisian Serang yang tujuannya untuk menjemput paksa Nikita Mirzani, tapi kayaknya tidak sampai dilakukan itu. Kemudian sorenya, tanggal 15 sore Nikita Mirzani datang ke Polres Serang untuk memenuhi panggilan. Karena yang selama ini Nikita Mirzani dipanggil tidak datang, tapi panggilan-panggilan Nikita Mirzani ini menurut Nikita banyak sekali kejanggalan. Sampai Nikita ini menerima 12 surat panggilan. Nah, makanya di sini Nikita Mirzani nyamperin ke Polres Serang. Di sana dia diperiksa selama 4 jam. Setelah diperiksa, menggelar konferensi pers yang menyatakan kalau Nikita Mirzani ini masih sebagai saksi. Ini di tanggal 15. Akan tetapi ada pemberitaan di media sosial, selebaran surat yang berkop dari kepolisian, berstempel basah dari kepolisian yang menyatakan di tanggal 13 Nikita Mirzani sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apakah di tanggal 13 ini karena sudah ditetapkan menjadi tersangka menurut surat tersebut, sehingga tanggal 15 diadakan penggerebekan yang intinya ingin menjemput paksa, tapi begitu Nikita Mirzani melawan, dalam arti kata menurut Nikita tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, pada akhirnya tidak jadi ditetapkan sebagai tersangka. Dan entahlah ya, ini yang membuat saya bertanya-tanya, surat itu kenapa kok bisa keluar di media sosial? Menurut pemberitaan dan menurut dari pernyataan resmi pihak kepolisian merasa ada kebocoran di sini sehingga surat itu sampai tersebar di media sosial dan akan diselidiki pihak-pihak intern siapa yang terkait di dalam hal ini. Berarti kalau bilang kebocoran berarti itu adalah sebuah surat yang resmi, surat yang asli, bukan surat abal-abal yang diberitakan di media sosial ini. Nah, mengapa tanggal 13 sudah ditetapkan tersangka, kemudian tanggal 15 digelar konferensi pers setelah Nikita Mirzani diperiksa dan dinyatakan sebagai saksi? Habis tanggal 13 tersangka, tanggal 15 sebagai saksi. Nah, ini yang membuat saya tanda tanya, kenapa seperti ini kejanggalannya ya? Ada apa? Apakah karena tidak sesuai dengan prosedur yang berjalan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian atau bagaimana? Kita kurang tahu di sini. Nah, saya nggak bahas itu ya, nanti ceritanya panjang. Yang saya bahas di sini, setelah ada gonjang-ganjing tersebut, kemarin kan sudah saya prediksi jika kekuatan Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra ini sama-sama kuat. Sama-sama kuat, mereka mempunyai background dari orang-orang kuat kayaknya. Kalau Dito ini kan cucu dari mantan seorang jenderal. Mantan seorang jenderal yang menjabat di saat era Pak Presiden Soeharto. Mari kita lihat di sini nasib Nikita Mirzani selanjutnya bagaimana. Kalau kemarin sama-sama kuat. Dan ada pemberitaan juga teman-teman. Kemarin malam rumah Nikita Mirzani diintai dan disamperin Nikita Mirzani. Kemudian saya lihat di IG-nya tadi Nikita Mirzani sudah meng-up KTP dari orang-orang yang mengintai rumah Nikita Mirzani. Konon dikabarkan diduga mengintai, tapi aslinya gimana ya saya nggak tahu ya. Tapi pemberitaannya seperti itu rame. Sebenarnya kalau masalah ini sudah ditangani pihak kepolisian, mengapa harus ada intai mengintai? Melibatkan pihak ketiga. Nah, misalnya andai kata ada kekhawatiran Nikita Mirzani pergi ke luar negeri, ya dicegal saja toh. Gak sampai harus mengintai di depan rumah Nikita Mirzani, dan itu kan juga mengganggu lingkungan di sekitarnya. Disinilah yang menjadi permasalahan ini, ada keanehan ya, ada janggalnya kenapa kok sampai begitu. Tapi mari kita ungkap di sini teman-teman. Nikita Mirzani nasib kedepannya terkait dari peristiwa ini bagaimana?
Dalam peristiwa hukum saya memprediksinya pendek-pendek ya, karena peristiwa hukum perkembangannya, perubahannya sangat cepat. Hari ini ada bukti baru, sudah akan berubah. Besok ada bukti baru, sudah akan berubah prospeknya. Makanya di sini saya prediksi pendek-pendek. Kalau kemarin masih ada kekuatan yang 50-50 yang sama-sama berimbang, kedepannya ini bagaimanakah? Karena kabarnya Nikita Mirzani akan melaporkan pihak-pihak dari kepolisian yang menggeruduk di rumahnya malam itu. Bagaimanakah prospek Nikita Mirzani ini nasibnya dalam perkara ini? Saya prediksi dalam perkara Nikita Mirzani vs Dito Mahendra ya, bukan Nikita Mirzani yang melaporkan dari pihak-pihak yang berwajib yang sudah menggerebek rumahnya. Itu lain ceritanya. Tapi di sini saya prediksi dari peristiwa pelaporan Dito Mahendra, pencemaran nama baik yang sudah dilakukan Nikita Mirzani. Nasib Nikita Mirzani nanti seperti apa? Ada simbol family room. Family room itu ruang keluarga. Adakah sebuah perundingan di sini? Mengapa ada ruang keluarga? Apa yang terjadi di dalam ruang keluarga ini? Kata kuncinya family room, teman-teman. Mari kita gali lagi. Family room ini ada apakah di sini melalui kartu tarot ini ya? Apakah akan ada perundingan-perundingan? Karena Nikita Mirzani juga bukan orang yang bodoh ya. Nikita Mirzani ini orang yang bermain logika, juga sering terlibat dalam proses hukum. Jadinya ngerti liku-liku perhukuman, liku-liku dalam sebuah perkara prosesnya seperti apa. Ada family room di sini. Apa yang dimaksud family room di sini? Akan ada apakah? Akan ada orang bertopeng di sini, teman-teman. Orang bertopeng. Orang bertopeng tujuannya untuk apa? Untuk the healing light. Selanjutnya maaf saya agak batuk ya. Tadi saya cut videonya, tapi yang keluar ini ada stuck energy. Jadi seperti ini teman-teman. Ini yang mengawali sebuah masalah antara Dito Mahendra dengan Nikita Mirzani. Ada masalah yang ada kaitannya dengan dimana Dito ini kan dikabarkan pacar dari Nindi Ayunda. Kemudian Nindi Ayunda kan berseteru dengan Nikita Mirzani saat proses perceraian dengan suaminya, dikala suaminya masih di penjara. Di sini ceritanya panjang. Dan Nikita Mirzani membawa nama Dito Mahendra dikarenakan ada sangkut pautnya sebagai pacar dari Nindi Ayunda. Awal muawalnya di sini. Dan ketika nama Dito Mahendra dicatut atau ikut ke bawah kasus Nikita Mirzani vs Nindi Ayunda ini, di sini ada seseorang yang bertopeng yang ingin memberi pelajaran kepada Nikita Mirzani, tapi nanti akhirnya ada stuck energy yang artinya semacam ada proses hukum yang agak-agak alot di sini. Mengapa ada stuck energy ini? Dikarenakan Nikita juga melakukan perlawanan. Tidak begitu saja menerima diputuskan sebagai tersangka di tanggal 13 dan dia menganggap keputusan itu adalah keputusan yang tidak sah karena di tanggal 15 dia sudah diperiksa sebagai saksi dan itu juga sudah ada konferensi pers di publik ya. Makanya di sini jalan perkara Dito Mahendra dengan Nikita Mirzani pada akhirnya akan menghadapi kondisi-kondisi yang agak-agak lemot prosesnya, agak-agak kurang greget prosesnya, dikarenakan diawali dengan hal-hal yang membuat kita tanda tanya ya. Masa sih tanggal 13 ditetapkan tersangka, kemudian
Kenapa surat itu tidak diberikan kepada Nikita Mirzani tapi lebih di-up di media massa? Oleh siapa yang melakukannya? Tanggal 13 penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Dan pihak kepolisian itu mengatakan sebagai kebocoran dan akan diselidiki pihak-pihak yang terkait yang sudah membocorkan itu. Nah, sedangkan tanggal 15 Nikita Mirzani datang ke kepolisian Serang, diperiksa selama 4 jam, kemudian masih dinyatakan sebagai saksi. Ada bertolak belakang di sini ya antara tanggal 13 dengan tanggal 15. Kemudian malamnya rumah Nikita Mirzani juga disatroni orang-orang yang tidak dikenal. Kalau sudah ditangani kepolisian, mengapa masih saja ada pihak-pihak yang mengintai rumah Nikita Mirzani? Ada apakah di sini? Makanya di sini saya merasa ada kejanggalan-kejanggalan, dan ini membuat Nikita Mirzani vs Dito Mahendra akan prosesnya nanti akan seru dan akan menguras energi mereka berdua. Di sini ada stuck energi karenanya ya. Mari kita ungkap di sini ya, mengapa ada stuck energi di sini? Mengapa ada stuck energi di sini? Apa yang menyebabkan hal itu? Kalau menurut kartu tarot seperti apa? Mengapa ada stuck energi di sini? Ada status quo. Masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya masing-masing. Selanjutnya, mengapa ada stuck energy dan apa yang dipertahankan? Ada simbol travel, sebuah proses dari perkara ini. Selanjutnya, proses ini nanti akan berujung kemanakah? Berujung ke Nikita Mirzani tersangka atau bagaimana? Berujung kemanakah proses ini nanti? Berujung kemanakah proses ini nanti? Ada simbol victim mentality. Victim mentality itu tekanan, pikiran, stres, depresi. Bagaimanapun juga Nikita Mirzani akan menghadapi kondisi-kondisi kepikiran akan perkara ini. Kartu ini hasilnya sama dengan prediksi saya kemarin itu, yang ada berlambang orang membawa kayu jalan tertatih-tatih, yang artinya ada beban yang dipikul Nikita Mirzani dalam perkara ini. Tapi bisa dimengerti ya teman-teman, seseorang yang ada keterkaitan dalam proses hukum pasti akan menghadapi kepikiran, stres dan lain sebagainya, menghadapi tekanan-tekanan yang seperti itu. Dan di sini Nikita Mirzani juga akan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Apalagi di sini Nikita Mirzani sangat kekeh pada pendiriannya dalam proses hukum ini. Sangat kekeh pada pendiriannya. Nah, mari kita ungkap di sini. Apa yang harus dilakukan Nikita Mirzani? Ada saran-saran seperti apakah dari semesta untuk menyikapi perkara-perkara yang sudah menyangkut dirinya ini ya. Di situ tadi kan ada victim mentality, ada tekanan mental, ada depresi, ada stres yang dialami Nikita Mirzani menghadapi proses perkara ini. Tapi di sini mari kita ungkap di sini, ada saran apakah dari semesta pada Nikita Mirzani ini dalam hal menghadapi proses hukumnya ini. Saran-saran dari semesta untuk Nikita Mirzani harus melangkah seperti apakah di sini? Satu, ada kondisi dark thought, pikiran-pikiran gelap, yang artinya harus positive thinking saja di sini. Jangan terlalu berpikir yang gelap-gelap atau mencurigai yang begini yang begitu. Harus berpikir positif, fokus pada masalah, jangan melebar ya. Selanjutnya apa saran dari semesta untuk Nikita Mirzani dalam menghadapi perkara ini? Ada simbol fragmented energy, serpian-serpian energi. Jadi nggak bisa dipungkiri, memang perkara Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa
di hari-hari yang lalu. Ada kaitannya di mana Nikita Mirzani merasa sudah diteror seseorang, yang ada kaitannya menurut Nikita Mirzani ada kaitannya dengan Nindi Ayunda. Ada fragmented energy di sini ya guys, ada serpent energy yang ada kaitannya dengan masa-masa sebelumnya. Nah, kalau di sini disarankan fokus kepada Dito Mahendra. Kalau menurut kartu ini, jadi Nikita Mirzani ini jangan terlalu melebarkan masalah di dalam kasusnya dengan Dito Mahendra. Walaupun sebenarnya dia merasa kasus ini ada kaitannya dengan Nindi Ayunda, tapi di sini disarankan jangan melebar ke situ, harus fokus untuk menghadapi Dito Mahendra saja, jangan dilebar-lebarkan dengan Nindi Ayunda. Disarankan seperti itu. Selanjutnya ada saran seperti apakah di sini untuk Nikita Mirzani? Ada saran tetap berani melangkah. Jika Nikita Mirzani nggak merasa bersalah atau merasa ada prosedur yang salah, harus berani melangkahnya. Ada saran-saran apakah dari semesta ini untuk Nikita Mirzani dalam menghadapi kasus ini? Ada simbol increase, naik ke atas, tetap melanjutkan, tetap bertarung ya, jangan menyerah. Satu kartu lagi teman-teman, satu kartu lagi. Ada saran apakah dari semesta untuk Nikita Mirzani? Ada simbol kreasi in the floor, selalu berusaha. Ya, jadi seperti ini saran-sarannya, jangan terlalu negatif thinking, jangan terlalu melebar dalam perkara ini, karena perkara ini Nikita Mirzani vs Dito Mahendra, bukan Nikita Mirzani vs Nindi Ayunda. Jadi masalah dengan Nindi Ayunda yang menjadi sumber dari perkara ini kesampingkan dulu, ya, karena yang melaporkan adalah Dito Mahendra terkait pencemaran nama baik. Terlepas ada sangkut pautnya dengan Nindi Ayunda, di sini diminta jangan melebar ke situ. Fokus saja untuk menghadapi Dito Mahendra dan tetap berani melangkah. Kemudian ada simbol increase, naik ke proses, mungkin proses persidangan atau proses selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu berkreasi atau selalu berusaha di dalam menghadapi perkara ini. Nah, terus setelah menghadapi atau setelah menjalankan hal-hal ini, apakah yang akan didapat oleh Nikita Mirzani? Kondisinya seperti apa? Saran-saran dari semesta kan seperti itu ya teman. Bagaimana kondisi Nikita Mirzani seandainya sudah menjalankan saran-saran yang seperti ini? Kayaknya Nikita Mirzani sudah melangkah karena akan melaporkan pihak-pihak yang sudah menggerebek rumahnya di tanggal 15 kepada pihak yang terkait ya. Ada keberanian di situ. Selanjutnya bagaimanakah kondisi Nikita Mirzani setelah berani melangkah? Bagaimanakah kondisinya Nikita Mirzani? Ada simbol radiance. Ada simbol matahari. Matahari ini bagus teman-teman. Ada kondisi-kondisi yang bisa memberi cahaya, tapi juga harus dipertimbangkan dulu. Matahari kalau sudah terlalu panas akan membuat kita gerah pikiran, juga akan membuat kita kepanasan. Makanya di sini disarankan Nikita Mirzani untuk tetap jangan terpancing emosinya. Menghadapi kasus ini harus kepala dingin ya. Harus kepala dingin, jangan terpancing emosinya untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri. Tetap kepala dingin di sini agar masalah-masalah ini bisa menjadikan cahaya terang di dalam hidupnya. Tetapi kalau terpancing emosinya, marah-marah dan lain sebagainya, yang terjadi malah akan kebakaran sendiri. Kemudian apa yang akan terjadi pada Nikita Mirzani setelah menjalankan saran-saran ini? Ada simbol movement, sebuah proses, sebuah pergerakan. Pergerakan ke arah mana?
ada simbol semacam terobosan, perlompatan. Perlompatan ini apakah perlompatan hal baik atau hal buruk untuk Nikita Mirzani? Ada simbol wake up call, tsunami teman-teman. Jadi ada kondisi di mana kekuatan yang begitu besar yang akan bisa menenggelamkan. Jadi tetap berusaha walaupun ada kartu-kartu yang kurang bagus ya di sini. Selanjutnya, apakah Nikita Mirzani mampu mengatasi hal ini? Ada simbol tetap semangat. Jadi seperti ini teman-teman, yang namanya proses hukum kan pasti ada kalah dan menang. Demikian juga untuk Nikita Mirzani. Di sini disarankan jangan terlalu berpikir negatif pada hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu yang ada kaitannya dengan Nindi Ayunda. Fokus saja menghadapi Dito Mahendra. Jangan disangkut-sangkutkan dengan apa yang sudah terjadi. Selanjutnya di sini ada saran-saran jangan sampai terpancing emosinya dalam proses perkara ini. Jangan sampai terpancing emosinya, karena dalam proses nanti akan ada semacam terobosan, pergerakan cepat yang akan terjadi, yang membuat mau nggak mau dia akan semacam ada tsunami di sini teman-teman. Tsunami ini kan sebuah energi yang luar biasa yang bisa menggempaskan. Walaupun begitu, ada kekuatan hukum di sini yang begitu kuat ya, tetap harus semangat menghadapinya. Ini saran-saran untuk Nikita Mirzani ya. Ya, semoga saja bisa berdamai. Harapan saya seperti itu, baik Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Tapi kayaknya kalau sudah seperti ini agak sulit berdamai ya teman, karena masing-masing sudah mengeluarkan taringnya sama-sama kuat, jadwal duel. Dan seperti itulah, sampai di sini dulu ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Tetap mengikuti peristiwa Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Prediksi ini prediksi pendek-pendek, akan ada perkembangan setelah ada bukti-bukti yang bisa kita ketahui. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.